Cerita dimulai dengan Hyung-doo dan Junior, pasangan rekan yang tengah menanti dalam kendaraan, bersiap untuk melancarkan aksinya dengan menyusup ke dalam sebuah bangunan guna mengeksekusi target mereka pada waktu yang paling tepat. Junior kemudian mengambil peran sebagai pengirim barang, berhasil melewati petugas keamanan dengan bagus. Dengan tangannya memegang erat sebuah kotak kardus, ia mendaki tangan menuju lantai yang menjadi sasaran, menarik perhatian target dan rekan-rekannya dengan cerdik. Namun, Junior tetap bersikap tenang ketika diinterogasi, tanpa kehilangan ketenangannya. Ia tiba-tiba menembak dari dalam kardus menggunakan pistolnya. Dengan keahliannya yang luar biasa, mengatasi dua antek dengan mudah. Para penjaga berusaha menutup pintu untuk melindungi target, tetapi Junior dengan cekatan menembak salah satu penjaga, membiarkan pintu tetap terbuka. Targetnya yang tak berdaya kemudian mencoba menelpon seseorang, tetapi Junior menghabisinya sebelum dia bisa melakukan apa-apa. Dengan tugas selesai, saat Junior melangkah menuju tangga, tiba-tiba saja Hyung-doo muncul dari bayangan, memelintir leher Junior dan membuatnya terhayung-hayung turun ke tangga. Hyung-doo kemudian dengan tenang meminta maaf kepada Junior yang terkesan lemah. Dengan kepala yang masih terasa sakit, Junior memohon satu permintaan terakhir kepada Hyung-doo. Setelahnya, dengan sigap Hyung-doo melarikan diri dari lokasi seiring dengan kedatangan polisi. Setelah itu, dia kembali ke markas perusahaannya untuk menyampaikan laporan mengenai misi yang telah diselesaikannya. Keesokan harinya, dia singgah ke rumah seniornya untuk berbicara mengenai permintaan terakhir dari Junior. Seniornya terkejut mendengar berita ini karena Hyung-doo dikenal selalu jujur dan taat aturan dalam menjalankan misinya, tanpa ragu melaksanakan setiap perintah yang diberikan kepadanya. Mengikuti kejadian tersebut, Hyung-doo memutuskan untuk mengunjungi keluarga Junior di rumah mereka. Dengan penuh kehati-hatian, dia menjelaskan kepada saudara perempuan dan ibu Junior, yang bernama Yo, bahwa Junior tengah menunaikan tugas pekerjaan dengan sangat baik di perusahaannya dan sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, sambil memberikan sebuah kantong uang tunai kepada Yo. Hyung-doo menutupi sisi pekerjaan mereka yang sebenarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Mereka mengajak Hyung-doo masuk ke dalam untuk minum teh bersama dan mengobrol. Ternyata, Yo dulunya adalah seorang penyanyi saat masih muda. Di dalam rumah, putrinya memainkan sebuah lagu yang membuat Hyung-doo terhanyut dalam kilas balik. Tiba-tiba Hyung-doo menyadari bahwa lagu itu bukanlah hal asing baginya. Sebenarnya, dia sering mendengarkan lagu-lagu seperti itu saat masih sekolah dan bekerja paruh waktu. Keesokan harinya, Hyung-doo dengan cepat mengambil salah satu kaset lagu Yo setelah putrinya memainkannya dan membawanya pulang. Namun, pagi itu, panggilan tak terduga dari pimpinan memanggilnya ke perusahaan untuk pengarahan mendadak. Hyung-doo diberi tugas untuk mengawasi mantan bosnya, yaitu Direktur Jin, sedang berduka karena kecelakaan yang merenggut nyawa putranya. Hyung-doo menerima misi tersebut, tetapi di tengah-tengah pengawasan, fokusnya terganggu oleh poster peser Yo yang terpajang di lorong-lorong, mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya. Akibatnya, dia akhirnya terperangkap oleh Jin. Jin memerintahkannya untuk memberitahu perusahaan bahwa dia ingin mengundurkan diri, mengakhiri semuanya dengan pukulan di bagian belakang leher Hyung-doo. Setelah insiden itu, Hyung-doo kembali ke perusahaan untuk merawat lukanya dan melaporkan hasil misinya. Dia hanya bisa memohon maaf kepada atasannya atas ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tugas. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Hyung-doo menerima panggilan telepon dari Junior yang sebenarnya telah diselamatkan dan disembunyikan di sebuah restoran. Dengan hati-hati, Hyung-doo menyambangi anak muda tersebut dan menjelaskan bahwa dia hanya seorang karyawan sementara yang sedang dalam situasi sulit. Meskipun pimpinan ingin mengeliminasinya, Hyung-doo sebenarnya ingin Junior mendapatkan posisi yang lebih permanen. Setelah berpikir lebih lanjut, Hyung-doo mengubah pendiriannya dan memutuskan untuk mengampuni Junior, tidak mematuhi keinginan perusahaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Hyung-doo mengucapkan selamat tinggal pada para asistennya dan meminta mereka pulang terlebih dahulu. Setelah itu, dia bertemu dengan keluarga Junior dan mereka makan siang bersama. Hyung-doo dengan tulus meminta maaf atas kecelakaan yang menimpa Junior, yang masih mengenakan penyangga leher. Malam tiba, dan Yo mengucapkan terima kasih kepada Hyung-doo karena merawat Junior dengan baik. Dia juga menyampaikan bahwa sudah lama keluarga mereka tidak bersenang-senang bersama, terutama Junior dan adiknya.
Namun, suasana berubah dengan cepat menjadi tegang karena Hyungdo menerima pesan teks yang memerintahkannya untuk menghilangkan Direktur Jin. Dia segera menelpon bosnya untuk menanyakan siapa yang memberikan persetujuan, namun malah mendapat caci maki dan perintah keras untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, Hyungdo mendatangi Jin di sebuah warnet yang terlihat tengah dilanda kesedihan. Pertarungan pun pecah dengan cepat antara keduanya. Hyungdo dengan cepat berhasil menghindari pukulan Jin, sambil juga memberikan serangan balasan yang membuat tubuh dan wajah Jin terkena serangkaian pukulan. Hyungdo berhasil melemparkan Jin ke sudut ruangan dan dengan tegas menodongkan pistol ke kepala Jin. Dengan suara mantap, Hyungdo menyampaikan bahwa ia bisa lari dari situasi ini. Namun Jin seolah-olah sudah menerima takdirnya. Hyungdo menyatakan bahwa Jin tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidupnya sejak kehilangan putranya. Hyungdo akhirnya mengakhiri segalanya dengan menembak Jin. Dan keesokan paginya, perusahaan mengadakan acara tamasya bersama untuk merayakan kenaikan jabatan sebagai direktur setelah Jin tersingkir. Setelah acara itu, Hyungdo pergi berkencan dengan Yo ke sebuah kafe di tepi danau yang dikelola oleh ibu Yo. Dalam percakapan yang intim, Hyungdo akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah mendengarkan lagu-lagu Yo sejak masa mudanya, menyentuh hati Yo. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Yo pada malam hari, tepat ketika polisi sedang mencari junior untuk memecahkan kasus ini. Seorang polisi mengenali Hyungdo dari tempat kejadian dan meminta tanda pengenalnya. Yo yang kesal dengan pertanyaannya yang memberikan kartu nama Hyungdo untuk membungkamnya. Namun tindakan ini juga menimbulkan kecurigaan terhadap perusahaannya. Sementara itu, Jin terlihat mengunjungi kolomborium putranya yang mengungkapkan kepada perusahaan bahwa Hyungdo telah gagal. Ia gagal dalam pekerjaannya sekali lagi dan menyelamatkan nyawa Jin. Keesokan harinya, Hyungdo dipanggil ke perusahaan sekali lagi dengan Jin dikelilingi oleh rekan-rekannya. Hyungdo kemudian diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun sekali lagi gagal. Dia mencekik Jin dengan seutas tali, namun melepaskannya sebelum dia mati. Rekan-rekannya akhirnya menyelesaikan pekerjaannya untuknya. Setelah itu, polisi mengunjungi perusahaan dan Hyungdo. Namun, ternyata perusahaan itu hanya terlihat biasa. Meskipun begitu, rahasia yang lebih gelap tersembunyi di balik tirai perusahaan tersebut. Hyungdo mulai merasakan kehilangan motivasi dalam pekerjaannya. Bahkan sampai pada titik meninggalkan asistennya di tengah-tengah pekerjaan, meninggalkan tempat kejadian, dan mengabaikan instruksi. Kemudian, Hyungdo menyadari bahwa dia tidak akan mencapai sesuatu yang berarti di perusahaan tersebut. Dia juga menyadari bahwa Yo akan sangat marah jika mengetahui kebenarannya yang sebenarnya. Sebagai langkah berani, Hyungdo memutuskan untuk mengajak Yo akan makan malam bersama dan menyatakan perasaannya. Sebagai imbalannya, Yo memberikannya sebuah tas buatan tangan. Selain itu, Hyungdo juga ingin memberikan uang kepada Yo untuk membeli kafe yang dikelola oleh ibunya. Dan dengan senang hati, Yo menerima tawaran tersebut. Mereka berdua menikmati waktu bersama, dan Hyungdo mulai mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, perusahaan mulai mempertimbangkan opsi untuk memperhatikan Hyungdo karena mereka mengetahui tentang hubungannya dengan keluarga Yo. Keesokan harinya, Hyungdo dan para asisten pergi ke sebuah pertemuan. Namun, dalam perjalanan, para asisten mulai bersikap mencurigakan, mengemudi sangat lambat di jalan raya dan memilih rute yang tidak biasa. Hyungdo mulai menyadari niat mereka untuk menyingkirkannya sesuai perintah perusahaan. Perkelahian pun pecah antara dia dan para asisten. Hyungdo dengan cekatan menghindari tembakan dan dengan cepat melumpuhkan salah satu dari mereka. 배고시킬 수 있을 것 같냐? Mobil kemudian berhenti dan pertarungan terus berlanjut dengan asisten yang lain. Dengan keahlian yang terampil, Hyungdo berhasil mengarahkan tembakan menjauh darinya. Dia mengganti senjatanya dengan sebilah pisau. Tetapi asisten terus menghindari serangan dan membawa pertarungan keluar dari mobil. Hyungdo memintanya untuk berhenti, tetapi ia menolak. Hyungdo menggunakan dasinya untuk mencekik lehernya. Namun sang asisten membalas dengan melukai kakinya.
Saat Hyungdu melemparkannya ke tengah jalan, sebuah mobil tiba-tiba menghantamnya. Mengakhiri pertarungan itu, Hyungdu segera menelpon Junior dan memberitahu bahwa perusahaan telah mengetahui tentang keluarganya. Dia membawa mereka ke jalanan, dan Hyungdu tiba tak lama kemudian untuk menjemput mereka, membawa mereka ke rumah senior. Yo menuntut penjelasan, dan akhirnya Hyungdu menceritakan semua rahasianya. Keesokan harinya, Hyungdu kembali ke kediamannya dengan menyamar untuk mengambil uang dan merencanakan pelariannya dari kota. Dia berhasil menghindari semua pengawasan yang memantau gerak-geriknya dan menyelundupkan tas berisikan uang tunai ke rumah senior. Namun saat ia kembali, senior ternyata telah mengkhianatinya dengan menyandera keluarga Yo yang dikelilingi oleh sejumlah penjaga. Senior melihat kesempatan untuk kembali ke perusahaan, dan ini dianggapnya sebagai tiketnya. Hyungdu kemudian memohon padanya untuk melepaskan keluarga Yo. Namun permohonannya ditolak tanpa ampun. Senior memukulnya dengan gagang pistol, membuat Hyungdu terkapar di lantai, berusaha mendapatkan kembali ketenangannya sebelum tiba-tiba mengeluarkan pisau untuk memotong kaki salah satu penjaga. Dengan penuh keberanian, Hyungdu bangkit berdiri dan berhasil mencuri pistol dari seorang penjaga sambil melemparkan pisau ke kepala penjaga lainnya. Namun, Yo terjebak dalam baku tembak dan terkena peluru di perutnya, mengakhiri hidupnya. Keesokan paginya, Hyungdu mempersiapkan diri dengan mengenakan rompi anti pelurunya di tubuhnya, bersiap untuk kembali ke perusahaan dengan tekad yang kuat. Namun, ternyata mereka sudah siap. Setiap anggota perusahaan telah dilengkapi senjata untuk menghadapi Hyungdu. Saat dia masuk ke dalam perusahaan dan mencari ketua, dia mendekati resepsionis dan mencoba menembaknya. Namun, resepsionis dengan sigap menarik pelatuk lebih cepat, membuat lubang di dadanya. Setelah itu, Hyungdu memasuki kantor, menerima tatapan tajam dari setiap orang di ruangan tersebut. Mereka dengan cepat menarik senjata mereka, dan baku tembak pun terjadi antara Hyungdu yang sendirian melawan semua rekannya. 부대리님! Dengan keajaiban, Hyungdu berhasil memenangkan pertarungan itu, menghabisi semua orang yang berada di ruangan tersebut. Meskipun demikian, pertarungan itu tidak berjalan lancar karena Hyungdu terkena beberapa peluru di sana-sini. Setelah itu, dia memutuskan untuk memanggil polisi agar datang ke perusahaan. Hyungdu melangkah melewati pintu rahasia untuk menemui atasannya. Di dalam, seorang wanita tiba-tiba muncul dengan senapan dan mencoba menembaknya. Namun, dengan refleks yang cepat, Hyungdu menarik pelatuknya terlebih dahulu, melepaskan peluru yang menghantam kepala wanita itu dalam sekejap. Tiba-tiba, seorang pria lain menyergap dan mencoba menikam Hyungdu dari belakang. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Hyungdu berhasil menghindari serangan pisau dan mengelakkan diri dari ancaman tersebut. Tanpa ragu, Hyungdu menggulungkan kalender di tangannya dan menggunakannya sebagai senjata improvisasi, mendaratkan pukulan keras ke pria itu. Meski pria itu tersebut berhasil menikam Hyungdu di dadanya, keberhasilannya terhenti oleh rompi yang melindunginya. Hyungdu dengan melempar pria itu menjauh darinya, kemudian menghabisinya dengan senapan yang dia ambil.
Melalui kekacauan tersebut, Yungdu berhasil melewati amukan, mendatangi ketua, dan mengatasi penjaga dengan cepat. Ketika ketua hendak menembak Yungdu, tiba-tiba sebutir peluru menembus ke kepalanya. Tanpa diduga, ternyata itu adalah junior yang menembak ketua dari belakang Yungdu. Saat polisi bergegas ke tempat kejadian, Yungdu menyuruh junior untuk berganti pakaian dan pergi ke lantai atas. Namun, tiba-tiba sosok misterius muncul dari belakang dan menembak kaki junior, serta menembak Yungdu. Sosok itu ternyata adalah bos Yungdu. Saat Yungdu mencoba bangkit, bosnya menembakkan sekali lagi. Yungdu berpegangan pada tubuh bosnya, namun malah mulai menerima pukulan di kepalanya. Namun, Yungdu berhasil mencuri tali yang digunakan oleh bosnya dan membalikkan keadaan dengan melilitkan tali tersebut di lehernya. Meskipun tenaganya mulai habis, Yungdu berhasil mempertahankan cengkeramannya. Bos kemudian berhasil lari menuju Yungdu untuk menghabisinya. Tetapi dengan kecerdikan, Yungdu berhasil meraihnya dan melemparkan bos keluar jendela, membuatnya jatuh dari tempat yang tinggi ke tanah. Pada akhirnya, polisi tiba di tempat kejadian dan Yungdu menyerahkan diri dengan darah mengalir di sekujur tubuhnya. Umpan yang dilakukan berhasil membuat junior melarikan diri dari tempat kejadian tanpa tertangkap oleh polisi. Yungdu kemudian mengingat kembali saat-saat di kereta api ketika dia sedang dalam perjalanan ke perusahaan untuk melamar pekerjaan. Merasa gugup dengan surat lamarannya, ia memutuskan untuk mengambil foto dirinya yang lebih baik. Dia pergi ke sebuah bilik foto terdekat dan mengambil foto yang lebih baik untuk dokumennya, dan film pun berakhir. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menonton video ini hari ini. Kami sangat menghargai setiap tanggapan dan komentar dari kalian. Jadi jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, membagikannya ke berbagai platform, dan berikan dukungan kalian. Kami berharap kalian menikmati pengalaman menontonnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.